Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat malam tiba, kota kuno Qianqiu menjadi sunyi. Setelah hari yang sibuk, kota kuno Qianqiu telah banyak berubah, banyak pohon buah-buahan spiritual yang ditanam, ada buah-buahan spiritual kristal yang memantulkan cahaya bulan yang cerah. Di taman yang tenang, Chu Ling'er masuk dan keluar, dan setiap kali dia pindah dari ruangan, dia memegang piring batu giok di tangannya. Sebagian besar piring berisi makanan enak. Pada saat ini, meja dipenuhi dengan selusin piring batu giok. Siapa yang mengira bahwa hidangan berharga dan lezat ini semuanya dibuat oleh Chu Ling'er? Pada saat ini, dia tidak seperti kultivator yang kuat, tetapi lebih seperti istri yang lembut dan berbudi luhur, menyiapkan makanan dan menunggu suaminya pulang untuk makan malam. Akhirnya, Chu Ling'er tidak lupa mengagumi mahakaryanya. Jelas ada senyum dangkal dan lembut di pipinya. Apakah Ye Chen akan tersentuh ketika melihat apa yang kupersiapkan? Melihatnya, Chu Ling'er tersenyum bodoh. Boom! Ketika kata-kata itu turun, ada ledakan di luar taman. Mendengarkan dengan seksama, itu adalah suara kaki yang jatuh ke tanah. Chu Ling'er melihatnya tanpa sadar. Di matanya, dia melihat Ye Chen masuk, dan Ye Chen membawa tempat tidur. Lebih tepatnya, itu adalah tempat tidur besi besar, 7 atau 8 orang yang tidur bukanlah masalah. Melihat ini, Chu Ling'er sangat malu. Apa ini? Ketika wajah Chu Ling'er luar biasa, Ye Chen membanting ranjang besi ke tanah. Baru saja dibuat, besi murni. Ye Chen menyeringai, dan tersenyum. Kamu tahu bagaimana menggertakku? Chu Ling'er menjadi malu, dan membalikkan punggungnya. Ye Chen memeluk Chu Ling'er dari belakang. Yah, sangat manis. Apakah ada berita tentang kakakku? Ada beberapa. Ye Chen mendengus dan berkata, aku yakin akan ada berita segera. Apakah kamu tidak melihat? Tempat tidur ini aku siapkan untuk bertiga, kamu, aku dan Chu Xuan. Chu Ling'er tersenyum marah. Wah! Ye Chen melihat meja penuh dengan makanan lezat, dan kemudian memandang Chu Ling'er. Ye Chen berkata, kamu bisa memasak. Tidak, aku baru mempelajarinya hari ini, kakak seperguruan Yuling mengajariku. Kalau begitu aku harus mencicipinya. Ye Chen tersenyum, dan segera duduk, mengambil sendok, dan memakannya. Segera, wajahnya menjadi sedikit berkerut. Melihat ini, Chu Ling'er membeku, apakah sulit untuk minum? Ye Chen menelan sup dengan keras, menyeringai, oke. Sangat sulit untuk minum. Melihat Ye Chen minum sup begitu keras, wajah Chu Ling'er tidak percaya, dan dia mengambil sesendok, lalu menyesap sedikit. Tidak masalah. Setelah mencicipi, Chu Ling'er menatap Ye Chen dengan takjub. Melihat Ye Chen lagi, mulut Ye Chen sudah penuh, dan hidangan lezat di atas meja tersapu bersih dan rapi. Mengetahui bahwa dia telah ditipu, Chu Ling'er menatap Ye Chen dengan marah. Namun, ketika dia melihat mulut Ye Chen penuh, dia masih menyeringai, dan dia masih sangat bahagia. Makan malamnya hangat, itu benar-benar seperti dunia fana. Aku dan kamu bukan kultivator, hanya pasangan biasa, semuanya tampak begitu hangat. Setelah makan, Ye Chen menyeka minyak dari mulutnya dan membawa ranjang besi langsung ke atas. Segera, tempat tidur kayu Chu Ling'er yang baru diganti dihancurkan oleh telapak tangannya dan terlempar keluar jendela. Ruangan dipenuhi sutra merah, 2 lilin merah disatukan, dan seluruh ruangan terlihat sangat hangat dan romantis. Namun,
Setelah pengaturan, ia menemukan bahwa Chu Ling telah pergi. Wow, Ye Chen menggaruk kepalanya. Sisi emosional sibuk untuk sementara waktu, dan pahlawan wanita itu pergi. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di hutan pegunungan yang tenang, 3 sosok berdiri tegak, seorang wanita langsing, seorang pemuda tampan, dan seorang sarjana yang terlihat sangat lemah. Ketiganya, lihat lebih dekat, bukankah Liu Yi, Nangong Yue dan Ji Ningsuang yang berpakaian seperti pria? Mengapa menyelamatkan kami? Liu Yi dan Nangong Yue memandang Ji Ningsuang. Aku menyelamatkan kalian karena Ye Chen. Ji Ningsuang berbalik dan menghilang. Di sini, Ye Chen telah naik ke loteng dengan wajah gelap. Ya, dia menemukan Chu Ling dan sedang mengobrol dengan Dongfang Yuling di loteng. Ketika dia membuka pintu, wajah gelap Ye Chen penuh dengan senyuman, dan dia masih tahu etiketnya. Ye Chen membungkukkan tangannya ke Dongfang Yuling dan berkata, Ye Chen, telah melihat Guru Yuling. Dongfang Yuling tersenyum. Sudah larut, jangan ganggu kakak Yuling untuk beristirahat, sehingga Chu Ling tidak bisa membantu tetapi meliriknya dengan tatapan marah. Berlama-lama, kakak tiba-tiba merasa sedikit mengantuk. Sebelum Chu Ling selesai berbicara, Yuling di samping mulai meregang dan menguap. Kakak, semua orang mengantuk dan pergi. Ye Chen melangkah maju tanpa wajah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menarik dan pergi. Aku akan pergi sendiri. Kalau begitu aku harus menarikmu. Ini pernikahan yang luar biasa. Di loteng, Dongfang Yuling tidak bisa menahan senyum, dan berkata bahwa dia tidak lupa melihat loteng tidak jauh melalui jendela yang sebagian tersembunyi. Tidak ada jejak angin yang melihat bintang-bintang. Apa? Di sini, erangan lembut Chu Ling terdengar. Dia digendong kembali oleh Ye Chen dan ketika dia memasuki rumah, dia dilempar ke tempat tidur. Sebelum dia bisa menunggu, Ye Chen sudah menukik. Segera, tirai di samping tempat tidur tertutup. Tidak ada suara mencicit kali ini, karena tempat tidurnya besar. Karena tempat tidurnya keras. Yang bisa terdengar hanyalah suara terengah-engah, dan suara ocehan Chu Ling yang terputus-putus. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur lagi. Keesokan harinya, sebelum fajar, Gu Santong dan Wu Ya bangkit, dan tiba-tiba mulai bekerja. Seperti Zhong Jiang dan leluhur Tianzong, mereka juga berdiri untuk membangun lingkaran roh dan lingkaran teleportasi. Semuanya berjalan secara metodis. Di loteng kecil di mana Ye Chen dan Chu Ling berada itu masih terlihat bergetar, dan sangat berirama. Namun, hari ini tidak sepele seperti kemarin, karena ini adalah tempat tidur besi yang besar. Tiba-tiba Ye Chen berjalan keluar dari loteng dengan menyegarkan dan meregangkan pinggang malas. Senangnya punya istri, Ye Chen hehe tersenyum, dan tertawa sedikit. Apakah kamu akan pergi ke cabang ke-9 hari ini? Di loteng, Chu Ling juga keluar, pakaian dan rambutnya sedikit berantakan, tetapi matanya penuh kekhawatiran. Kenapa, kamu tidak tahan denganku? Ye Chen tersenyum, dan menyentuh pipi Chu Ling tidak lupa menggoyangkan rambutnya. Biarkan aku pergi denganmu. Chu Ling mengerutkan bibirnya dan menarik kemeja Ye Chen dengan satu tangan, karena takut panik, Ye Chen menghilang di hadapannya. Ye Chen tersenyum, dan akhirnya mencubit pipi Chu Ling lalu berbalik sedikit, dan tidak lupa untuk melihat kembali kedua langkah dan tersenyum, cuci bersih dan tunggu aku kembali. Chu Ling berkata, aku akan menikah lagi saat kamu pergi. Chu Ling menatap Ye Chen dengan marah.
Apakah ada orang di dunia ini yang berani menikahi wanitaku? Ye Chen tersenyum dan mengangkat kakinya keluar. Jika ada yang berani menikahi wanitaku, langkahi dulu mayatku. Keluar, Ye Chen pergi jauh-jauh ke istana bawah tanah kota kuno Qianqiu. Ketika Ye Chen tiba, sebelum susunan teleportasi besar di istana, bayangan sedang menunggu di sana. Melihat lebih dekat adalah Chu Lingyu. Yo, mempelai laki-laki ada di sini. Sebelum Ye Chen berbicara, Chu Lingyu berkedip dan membuka matanya. Aku mendengar bahwa kau membangun tempat tidur besi besar kemarin. Sayang sekali. Ye Chen menghela nafas. Chu Lingyu berkata, "Yah, kesenjangan ini sangat besar. Itu kebenarannya." Ye Chen menarik telinganya dan berkata bahwa Ye Chen tidak lupa melirik Chu Lingyu ke atas dan ke bawah, matanya berhenti selama 1 atau 2 detik, kamu memang tidak sebesar istriku. Chu Lingyu memarahi, katakan secara membabi buta, ini ukuran standarku, tidak lupa menutupi dadanya. Yah, itu cukup standar. Ye Chen bertanya, apa maksudmu? Kamu harus pergi ke kota kuno Qianqiu. Chu Lingyu berkata, kalau tidak, kamu pikir ayah akan yakin bahwa kamu akan pergi sendiri. Chu Lingyu meliriknya dan mulai menyesuaikan koordinat susunan teleportasi. Meskipun kamu memiliki kekuatan untuk melawan langit, selalu baik untuk berhati-hati, aku tidak ingin menjadi janda sebelum menikah, itu tidak baik. Iya. Ye Chen tampak tidak setuju dan melangkah ke susunan teleportasi. Ayo pergi. Chu Lingyu juga masuk, dan meregangkan pinggang malas tanpa menahan diri. Segera, susunan teleportasi bergetar, dari lambat ke cepat, kekuatan ruang meluap, dan keduanya menghilang ke dalam susunan teleportasi secara instan. Keluar dari kota kuno Qianqiu, keduanya melangkah ke dalam kehampaan dan terbang. 3 jam kemudian, keduanya berhenti di medan perang kuno. Berdiri di kehampaan, Chu Lingyu tidak memiliki apa-apa, tetapi Ye Chen, menghadap ke medan perang kuno kerajaan fana ini, dan masih ada rasa sakit hati. Ini adalah tempat Yin Ziping mengikat muridku Xian di sini hari itu, dan Xian meninggal dalam pelukan Ye Chen di sini. Sampai sekarang, mereka belum menemukan tubuh Xian. Tiba-tiba, rasa sakit di mata Ye Chen berubah menjadi dingin, dan tidak hanya rasa sakit tetapi juga kebencian. Tiba-tiba, Ye Chen perlahan berbalik. Chu Lingyu melirik ke bawah dan menghela nafas diam-diam. Menghadapi apa yang terjadi di sini, dia mendengar bahwa Ye Chen telah menjadi iblis di sini. Kemudian dia jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan Yin Ziping untuknya sebelumnya. Selama periode itu, keduanya pergi ke Zhao Guo lagi. Setelah melirik ayah dan ibu Xian dari jarak jauh, mereka berdiri di depan pagar dan melihat ke arah Heng Yue, seolah-olah mereka sedang melihat putri mereka. Pada malam hari, keduanya muncul di depan air terjun. Tempat ini bagus. Chu Lingyu melihat sekeliling. Ini cukup bagus. Ye Chen menjawab dengan santai, dan kemudian melangkah ke dalam kehampaan ke air terjun, sebuah gua di dinding batu. Ya, Chu Lingyu menghela nafas ringan, dan juga sadar bahwa ada gua yang tersembunyi di dalamnya, dan dia tidak bisa tidak mengikutinya. Ye Chen datang ke tempat terdalam dalam 3 atau 2 langkah. Dia melihat ke tanah dan tersenyum, aku di sini untuk menjemputmu. Kali ini, kau akan menjadi senjataku. Setelah mendengar ini, Chu Lingyu, yang baru saja masuk sebentar, berpikir bahwa Ye Chen sedang berbicara dengan hantu. Tapi segera, ada suara mendengung di tanah retak, dan panah hitam panjang terbang keluar, suara gemetar berlanjut, dan setelah terbang,
itu melayang di depan Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengulurkan telapak tangannya dan memegang panah panjang di tangannya. Hari ini, Ye Chen adalah seorang kultivator di tahap Dark Space, dan sudah mempunyai kekuatan untuk mengangkat panah itu. Pola penyihir. Selain itu, Chu Lingyu melirik rune kecil yang terukir di panah panjang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, dan matanya sedikit menyipit. Dari sudut pandangnya, dia secara alami bisa melihat panah panjang. Luar biasa. Di sini, panah panjang yang dipegang oleh Ye Chen berdengung lagi dan berubah menjadi tombak perang hitam di tangan Ye Chen. Melihat perubahan ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Tombak pertempuran masih berdengung, diukir dengan pola penyihir kuno, berlama-lama dengan guntur dan kilat, mengalir dengan udara liar, setiap helai sangat berat, terutama kekuatan yang terkandung di dalamnya, dan Ye Chen sangat takut akan hal itu. Bagus. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan, sangat bijaksana, tetapi panah panjang, secara alami merupakan harta langka di dunia. Pemilik panah sebelumnya adalah penyihir hebat dari klan penyihir. Aku memberimu nama, tombak perang Kaisar Penyihir. Keluar dari gua, keduanya melangkah kembali ke aula cabang ke-9 Heng Yue lagi. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat tombak Raja Penyihir berulang kali, karena itu sangat luar biasa. Ini sangat berat, seharusnya bagus untuk menghancurkan orang. Ye Chen bergumam pelan. Aku baru menyadari bahwa pengalamanmu luar biasa. Di satu sisi, Chu Lingyu melirik Ye Chen. Orang aneh macam apa kamu? Begitu banyak mempunyai harta karun. Kata-kata Chu Lingyu baru saja berakhir, dan ada raungan dari jauh. Mendengar itu, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengumpulkan tombak perang Kaisar Penyihir, dan terbang menyeberang sepanjang jalan. Di pegunungan, darah mengalir. Seorang pria muda berbaju putih dan seorang pria muda berbaju biru bertarung melawan 3 pria tua berbaju hitam. Pertempuran itu sangat sengit. Pakaian pria muda dan wanita muda berbaju putih sudah diwarnai merah darah. Namun, jika Anda pergi dengan hati-hati, orang-orang muda berbaju putih dan wanita terlihat akrab, dan jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka Ling Xiao dan Xiao Xiang? Ling Xiao adalah kenalan Ye Chen dari kota alkemis yang menyukai Xiao Xiang yang merupakan korban pelecehan Yin Ziping. Saat berbicara, keduanya terluka, jatuh dari kehampaan, dan menghancurkan kedua gunung itu. Baru saja bangun, keduanya memuntahkan darah, dan mereka merangkak, semangat mereka runtuh, dan momentum mereka anjlok. Keduanya terluka terlalu banyak, terutama Ling Xiao, yang berlumuran darah, dan ada kilatan cahaya di setiap luka, yang menyelesaikan esensinya, membuat luka tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama, terutama tanda pedang di tulang belakang. Terlalu dalam, bahkan yang dalam masih bisa melihat tulang belakang. Keduanya saling membantu, tetapi Xiao Xiang menatap Ling Xiao dengan air mata berlinang. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan diusir dari keluarga, kamu tidak akan diburu, dan kamu tidak akan jatuh. Untuk situasi seperti itu, sungguh hal yang bodoh untuk dikatakan, aku tidak pernah menyesal untuk mati di pelukanmu. Ling Xiao tersenyum lelah, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Benar-benar mengharukan. Dalam kehampaan, ketiga pria berbaju hitam itu diatur ke 3 arah, dan memandang mereka dengan tatapan tertarik. Mengenai kata-kata mereka, Ling Xiao mengabaikan mereka secara langsung, dan malah membuka lengannya yang berlumuran darah dan memeluk Xiao Xiang, dengan ekspresi lembut.
Melihat keduanya tidak lagi melawan, salah satu pria berbaju hitam tersenyum keras, dan ada cahaya di sekitar ujung jarinya. Ia, dengan nyanyian pedang, menembak dari kehampaan dan menembus ruang sepanjang jalan, langsung mendekati Ling Xiao dan Xiao Xiang. Serangan ini sangat kuat. Jika tidak ada yang tidak terduga, Ling Xiao dan Xiao Xiang akan terbunuh di saat berikutnya. Xiao Xiang meringkuk di pelukan Ling Xiao, tanpa takut mati, hanya kelembutan wanita itu. Ya, di sini Ye Chen datang tepat waktu.